Kita mulai lagi, kita akan coba latihan HTTP request dengan menggunakan Axios. Nah, kali ini kita akan menggunakan kelas, ya. Kita akan coba menggunakan kelas. Oke, ini kita hapus saja dulu semuanya. Lalu langkah pertama sama seperti biasa, kita akan import React komponen from React. Seperti itu, sama seperti biasa, ya. Lalu kita import lagi beberapa, yaitu adalah view, text, flatlist, dan style sheet. Lalu kita tambahkan image dan activity indicator from React Native. Seperti itu. Karena kita akan menggunakan Axios. Axios itu sama seperti yang tadi, cuman ini adalah third party, ya. Seperti ini. Nah, ketika kita ngomongin Axios, ini ada add dependency, ya. Kita bisa klik add dependency-nya, ya. Sudah selesai. Lalu kita buat kelas app extend komponen. Lalu di bawahnya seperti biasa kita ekspor default app. Nah, pada saat kita menggunakan kelas, maka kita harus menggunakan konstruktor props. Jangan lupa kita menggunakan super. Super ini artinya kita menurunkan metode konstruktor yang berada pada komponen, diturunkan di kelas app. Lalu kita punya di state yang sama, ya, data sama seperti yang sebelumnya, data. Jadi di state ada data, ada is loading, true, dan is error, false. Oke. Selanjutnya kita akan membuat komponen did mount. Nah, komponen did mount ini
sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, jadi nanti rencananya saya akan manggil sebuah metode di sini. Sebenarnya kita bisa define metodenya di sini, tapi kita akan ambil sebuah metode, misalnya di sini get GitHub user, ya. Jadi ini ada metodenya seperti ini, ya. Nanti kita define di sini, define metodenya get GitHub user. Nah, coba bedanya kalau menggunakan function itu tanpa ada embel-embel. Kalau menggunakan function menggunakan const, tapi kalau tanpa menggunakan function ini get GitHub ini adalah anggota dari kelas, jadi menggunakan this pemanggilannya. Sama juga dengan state. State ini sebenarnya juga asalnya dari komponen yang sudah diturunkan. Ya. Nah, di dalam React Native ya, kalau kita lihat dokumennya, di sini selain kita bisa menggunakan seperti ini yang sudah kita lakukan, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Get movie from API async, ini cuma sekedar nama ya, apapun bisa. Tapi perhatikan yang ini, assign, async ya. Async, asinkronus maksudnya, asinkronus, async. Terus di sini ada try, let, respond, ada await ya. Ada await, fetch gitu. Nah, jadi fungsinya ini adalah dia kalau nggak salah bisa otomatis meloading komponen apa yang ada di layar tanpa harus menunggu ininya kelar, loading data ininya kelar gitu ya. Jadi menggunakan assign await seperti itu. Kita akan coba pakai yang ini. Oke, kita di GitHub user kita menggunakan async. Seperti itu. Ya. Kita coba pakai try. Lalu nanti kita catch. Catch errornya jika ada error. Kalau ada error, maka saya bilang gini, this set state is loading false, lalu ada is error, apakah error true. Jadi artinya loadingnya dibikin false, terus kalau ada error maka jadinya true. Seperti itu. Nah, try ini ngapain? Kita try menggunakan const response sama dengan await. Terus kita menggunakan axios get ya. Nah, ini kita menggunakan yang GitHub, agak beda dengan yang tadi. Ya, API github.com/user/sin135. Ya, seperti ini. Ada yang salah sedikit, sorry. Ini tes dulu ya. Kalau keluarannya bukan JSON ya, ini kita tes dulu. Kalau
keluarannya bukan JSON, berarti salah. Kalau keluarannya JSON berarti benar. Ya, since 135 itu artinya ID-nya dimulai dari 135. Ya, nih. Gitu. Sorry, ID ini dimulai dari 136 gitu ya jadinya. Kalau sudah ini selesai, maka kita bikin di state lagi ya. Kalau mau cepat ini kita copy. Perbedaannya apa dengan yang catch? Kalau yang catch dia loadingnya false, errornya true, tapi kalau yang try ini loadingnya tetap false tapi errornya false gitu. Lalu ada tambahan lagi karena kita butuh data. Jadi data titik 2 respon dot data gitu. Jadi dari respon ini dimasukkan. Gitu ya. Jadi ini ada apa namanya method get GitHub user, ini kita coba panggil di sini komponen didmon, atau kalau di function namanya apa tadi? Use effect. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan menggunakan render. Render seperti itu. Nah, di sini sebelum ada return, kita akan load dulu datanya di sini. If this state is loading, ini artinya adalah kita cek apakah masih loading gitu, atau is this state itu true gitu ya. Kalau dia true, maka kita return view style align item center justify content center flag 1. Ini untuk view-nya aja sih. Lalu kita akan masukkan activity indikator di sini. Size-nya kita coba ubah. Kalau tadi kan belum diubah ya, masih standar. Kita coba ubah large, sama warna coba kita ubah red. Gitu. Ini untuk indikatornya. Else if, nah else if-nya apa? This state is error. Nah tadi kan yang berubah itu kan kalau kita lihat di atas, mau di try ataupun di catch kan yang error itu kan hanya, sorry, yang berubah value-nya itu kan hanya is error. Kalau ini kan selalu false gitu. Ini artinya kalau misalnya lagi loading, maka activity indicator ini muter-muter. Kalau datanya sudah di load dengan baik di sini, maka loadingnya di cancel, lalu hilang activity-nya ya.
Nah, di sini adalah return ini kita ganti, kita copy saja yang di atas. Cuma ini nggak pakai activity, tapi kita menggunakan text di sini. Text terjadi error saat memuat data. Gitu. Nah, baru nih return kalau datanya sudah selesai di load ya. Jika data sudah selesai di load, kita baru menggunakan flat list di sini. Flat list lihat warnanya kan. Coba deh kalau saya ini ya. Saya coba datanya diganti, nanti lihat sini ada yang muter deh. Dataku misalnya. Tuh, kan ada yang muter warna merah. Tuh. Flat list data sama dengan this state dot data. Ini ngambil dari mana? Dari yang sini ya. Ini kan tadi udah di copy nih datanya dari respon ke sini. Ini cukup ini aja sih, async await gitu kan, axios get respon dapat, sudah selesai. Datanya di load, masukin ke dalam data. Maksudnya data variabel propertinya dari flat list. Lalu render item. Nah, ini render itemnya kan kalau di flat list contoh awal kan saya bikin ke dalam sebuah function ya. Nah, ini saya masukin semua ke dalam sini. Kurung begini dulu. Ya, jadi gini caranya. Kurung begini dulu. Lalu saya enter. Lalu ini saya kurung. Ada kurung lagi seperti itu. Jadi ada begini. Baru saya tulis di sini item. Nah, item ini adalah si propertinya. Baru saya buat seperti ini. Seperti ini. Gitu. Bisa langsung juga seperti ini. Saya bikin view. Ya, jadi bisa langsung bikin view seperti ini. Ini saya bikin style. View list belum. View list ya, belum dibuat ya. Atau nggak usah pakai style dulu. Kita kosongin dulu. Biar kelihatan perubahannya. Lalu ada view lagi. Tutup view.
Lalu di sini ada image. Image source kita coba pakai ini dulu, petik. Kalau ini petik ini nggak berfungsi, maka saya ubah petiknya yang di samping angka 1. Item dot avatar URL. Style. Oh, style nanti aja. Sorry, ininya nggak, image-nya hilangin 1 ya. Lalu berikutnya adalah view lagi. View text. Ini sengaja saya belum pakai style. Kok tulisnya style? Text. Text. Nah, ini adalah item login. Ya, ini item loginnya tuh. Wah, banyak kan. Ini kayaknya begini deh. Nanti ya, kita cek errornya di mana. Terus yang ini adalah item html underscore url. Nah, ya kan sudah keluar tuh. Cuma memang image-nya belum. Karena kita belum semuanya belum pakai style ya. Nah, terus kan ini kan ada key extractor ya, key extractor di bawahnya render nih. Di bawahnya render key extractor sama dengan kurung seperti ini. Lalu ada seperti ini ID index. Sebentar. ID, index. Nah, itu. Sudah nampil nih sebenarnya. Cuma avatarnya, cuma tampilannya belum bagus.
Silakan ditulis. Kalau kecepatan bilang ya. Kita buat stylenya sekarang, cons style sama dengan stylesheet dot create. Sini ada yang namanya view list. Untuk view list yang ini ya, style sama dengan style view list. Kalau mau sekalian boleh juga di image style sama dengan style image. Sini juga style sama dengan style text item login. Style sama dengan style dot text item URL. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang akan kita buat. Oke. Kita akan coba masukkan tinggi. Kita masuk di web saja. Tingginya 100. Ya, lihat. Masing-masing view lebarnya 100 tingginya. Lalu flag direction. Flag direction itu adalah row. Border width-nya adalah 1. Nah, lihat ada bordernya. Lalu ada border colornya. Ini bisa dilihat dari color combo salah satunya ya. Untuk melihat ini. Align item center.
Lalu ada image. Width-nya adalah 88. Tingginya adalah 80. Border radius ini adalah 40. Ini kita coba ganti ya, nggak ke load dia. Ups. Nah, baru ke load ya. Yang petiknya ini adanya di samping angka 1 di bawah tombol escape. Selanjutnya ada teks item login. Ini ya. Font weight-nya itu adalah bold. Jadi bold. Text transform ini capitalize. Apa saya salah tulis teksnya? Oh, ini kurang koma. Kurang koma atasnya. Ya. Margin left 20. Font size 16. Nah, oke. Selanjutnya text item URL. Saya copy dari atas. Bedanya nggak ada ini, nggak ada transform.
bold, marginnya sama tapi fontnya jadi 12. Margin topnya itu adalah 10 dan warnanya adalah biru. Gitu kurang lebih. Nah, ini kan komponen, kelas komponen maksud saya. Nah, sekarang tugas kalian adalah merubah menjadi function komponen. Kalau di awal kan function komponen menjadi kelas komponen. Sekarang tugas kalian adalah merubah kelas komponen menjadi function komponen.